Halo semuanya, kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika akan berlibur ke pantai gitu ya. Karena beberapa hari ini saya selalu mendengar terkait dengan berita-berita atau informasi-informasi orang-orang yang tenggelam di laut gitu ya. Nah, artinya kita harus melakukan tindakan preventif atau juga persiapan-persiapan gitu ya ketika memang kita akan melakukan liburan ke area pantai atau lautan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa laut Indonesia ini memiliki karakteristik yang sangat beragam gitu ya. Ada yang dia memiliki gelombang yang rendah gitu ya, ada yang dia memiliki gelombang yang sangat tinggi gitu ya. Daerah-daerahnya berbeda sekali gitu. Nah, maka dari itu kita harus melakukan tindakan pencegahan gitu ya, dan juga persiapan gitu ya ketika kita akan melakukan acara berlibur di pantai. Nah, terutama kita di sini akan membahas gelombang atau area wisata gitu ya yang memang memiliki gelombang yang sangat tinggi gitu ya, potensi gelombangnya yang sangat tinggi seperti di area selatan Jawa, selatan Sumatera, selatan Bali, NTT, NTB gitu ya. Karena pada musim Lebaran kali ini gitu ya kita bertepatan dengan eh, berada pada musim peralihan satu gitu ya, dimana angin yang terjadi di Indonesia ini masih belum stabil, dan juga di selatan Indonesia dominan ke arah barat gitu ya, atau ke arah barat gitu ya. Jadi dominannya ke arah barat. Maka dari itu gelombang yang akan terbentuk itu dominan di area selatan Indonesia gitu ya. Nah, selain itu juga kondisi atmosfer Indonesia masih belum stabil gitu ya, terutama di selatan Indonesia. Maka dari itu biasanya terdapat siklon tropis atau juga gangguan cuaca yang akan berakibat pada tingginya kecepatan angin dan juga gelombang yang terjadi di selatan Jawa. Oke, baik. Eh, Kiat-kiat pertama gitu ya yang memang perlu kita siapkan ketika akan berlibur ke pantai adalah membiasakan dengan melihat cuaca gitu ya, melihat cuaca prediksi pada hari esok atau juga beberapa hari ke depannya gitu. Karena hal ini sangat penting, dimana ketika kita tidak melakukan tindakan tersebut kita tidak tahu bahwa cuaca yang akan terjadi pada hari esok atau beberapa hari lagi itu seperti apa gitu. Apakah hujan besar, hujan badai, atau uh, cerah dan lainnya, itu kita tidak tahu gitu. Nah, selain kita melakukan melihat cuaca gitu ya, kita juga perlu melihat uh, kondisi lautnya itu seperti apa gitu. Nah, sebetulnya di sini BMKG gitu ya, BMKG sudah menyediakan fasilitas gitu ya untuk uh, kita gitu ya, secara gratis untuk melihat prediksi gelombang gitu ya. Kita dapat melihat prediksi gelombang yang akan datang gitu sampai di sini sampai 13 Mei gitu ya, ketika video ini dibuat pada 5 Mei pukul 6 gitu ya. Di sini terdapat prediksi dari BMKG sampai pada tanggal 13 Mei gitu. Sehingga kita bisa melakukan tindakan pencegahan gitu ketika memang terjadi gelombang tinggi di area wisata yang akan kita kunjungi. Nah, teman-teman di sini bisa melihat model ini gitu. Ini tuh model gitu ya. Ini prediksi model dari WaveWatch 3 gitu ya. WaveWatch 3 itu untuk prediksi gelombang laut. Nah, ini bisa teman-teman akses di Ocean Forecast System BMKG gitu ya, yang nanti muncul di Google itu dia interactive maps gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman akses secara gratis dan tidak perlu login gitu. Nah, hal ini penting gitu. Hal ini penting kenapa? Karena orang-orang sering terjadi tenggelam, celaka di pantai itu karena mereka tidak mengetahui hal ini gitu. Sehingga mereka melakukan aktivitas berenang di pantai sedangkan gelombang yang terjadi di sana masih sangat tinggi gitu. Sehingga terjadilah kecelakaan di pantai. Nah, maka dari itu penting sekali gitu ya untuk melakukan mitigasi atau pencegahan gitu ya ketika akan melakukan acara berlibur di area pantai. Nah, ini pun gratis gitu, sehingga memang sangat diperlukan gitu ya untuk teman-teman melakukan pencegahan tersebut gitu.
Nah selain itu teman-teman juga bisa melihat di website lain gitu ya terkait dengan analisa angin gitu ya. Nah sebetulnya di sini juga terdapat analisa angin gitu ya, wind speed and direction gitu ya. Namun tidak ditampilkan terjadinya siklon tropis atau juga gangguan cuaca. Nah maka dari itu kita bisa melihat di website lain gitu ya. Website lain ini namanya Zoom Earth gitu ya, Zoom Earth. Jadi dia berbasiskan satelit dari Himawari 8, Rainviewer, NFS, NWS gitu ya, NOAA dan sebagainya gitu. Ini di berasal dari berbagai produk satelit gitu ya. Nah kita bisa melihat area hujan gitu ya di sini, area hujan, terus juga kecepatan angin, penutupan awan, dan juga yang paling penting adalah area siklon gitu ya. Nah di sini kita dapat melihat adanya area siklon gitu ya, area siklon di titik ini dan juga titik ini. Nah hal ini perlu kita cermati juga gitu ya ketika kita akan melakukan liburan di area pantai. Nah di sini terdapat pusaran angin gitu ya atau gangguan cuaca yang bentuk anginnya itu berputar gitu ya. Nah ini kalau misalkan dia berada di area sekitar daratan gitu ya, nah ini akan mengakibatkan angin kencang juga dan juga gelombang tinggi gitu. Nah ini akan berbahaya ketika kita berada di pantai. Nah maka dari itu kita perlu waspada ketika memang akan melakukan acara berlibur di area pantai. Nah kita wajib untuk mengetahui hal ini terlebih dahulu gitu, karena ini bisa diakses secara gratis gitu ya. Balik lagi ini bisa diakses secara gratis, jadi tidak ada salahnya gitu ketika kita memang akan melakukan liburan ke pantai dan melihat cuaca terlebih dahulu gitu, cuaca, gelombang dan sebagainya itu terlebih dahulu. Kenapa? Karena balik lagi keselamatan itu lebih penting gitu ya. Terus kemudian setelah itu kita dapat melakukan juga mencari informasi gitu ya terkait dengan cuaca-cuaca tersebut itu melalui akun-akun Instagram atau juga website dari BMKG langsung gitu terkait dengan prediksi gelombangnya, angin, hujan, terus penyinaran sinar ultraviolet dan lain-lain gitu. Itu sangat penting juga ketika kita memang akan melakukan liburan ke area pantai gitu ya. Nah kemudian ketika kita memang sudah ada di area pantai gitu, tindakan apa saja yang memang diperlukan agar kita tetap aman gitu ya, atau tidak atau istilahnya potensi terjadi kecelakaannya itu semakin kecil gitu ya. Nah kita perlu mengetahui beberapa hal gitu ya. Di area pantai itu yang dominan terjadi adalah gelombang dan arus gitu ya. Nah gelombang ini kita mengetahui tadi melalui websitenya BMKG gini ya, OFS gitu ya. Nah dari OFS ini kita kan mengetahui nih tinggi gelombang di area misal selatan Jawa ini berkisar antara 1,25 meter sampai 3 meter gitu ya. Nah teman-teman perlu mengetahui gitu bahwa gelombang yang berbahaya itu adalah gelombang pecah gitu ya, bukan gelombang datang seperti ini yang saya gambarkan gitu ya, namun gelombang pecah yang bentuknya adalah seperti ini. Nah ini ada yang berbahaya gitu ya, yang ini tidak berbahaya dan yang ini adalah yang berbahaya. Mengapa? Karena ketika kita menghadapi gelombang seperti ini gitu ya, gelombang datang lah istilahnya, nah kita hanya akan berosilasi gitu ya. Kita hanya akan, misal kita di sini berenang gitu ya, nah kita akan hanya akan naik ke sini, kemudian ya biasa aja gitu, kita turun lagi gitu. Nah sedangkan kalau misalkan kita berenang di area sini gitu ya, area yang memang menjadi tempatnya gelombang pecah gitu, nah di sini kita akan berpotensi tenggelam gitu, atau istilahnya tergulung oleh gelombang ini gitu. Karena di sini energi dari gelombang pecah adalah gelombang energi yang maksimal gitu dibanding energi yang terjadi pada gelombang di bawah ini. Seperti itu. Jadi teman-teman harus mengetahui gitu di mana terjadinya gelombang pecah gitu ya, dan juga di mana terjadinya gelombang yang memang tidak pecah gitu. Nah, ketika gelombang pecah ini sebaiknya tidak melakukan aktivitas berenang di area sini gitu. Mungkin jika area yang sudah dilewati oleh gelombang pecah ini tidak apa-apa gitu. Misal di area sini ini tidak apa-apa gitu. Jadi lebih aman di situ gitu dibanding kita berenang di area gelombang pecah gitu.
Jadi sesudah gelombang pecah itu tidak apa-apa gitu kan, atau mungkin jangan jangan melebihi area gelombang pecah juga gitu. Di setelah gelombang pecah itu tidak terlalu berbahaya gitu, karena balik lagi energi terbesar dari gelombang itu ketika terjadi gelombang pecah. Nah di sini ini adalah energi terbesarnya yang ditransmisikan oleh angin gitu ya ke permukaan air, dan kemudian dia terjadi pecah di sini. Ini adalah energi yang paling besar, dan di sini kita dapat berpotensi tenggelam gitu ya, karena kita tergulung oleh gelombang ini. Nah kemudian selain gelombang gitu ya, terdapat juga arus gitu yang memang sering dibicarakan oleh masyarakat, yang sering mengakibatkan masyarakat juga celaka gitu ya, atau hilang bahkan meninggal gitu. Nah di sini biasanya kita mengetahui nama arusnya itu adalah arus rip current gitu ya. Arus rip current itu mungkin bentuknya seperti ini gitu ya. Ini adalah arus rip current. Jadi arah arusnya itu dia dari pantai, dari titik ini gitu ya, dia mengalir ke arah sini. Nah jadi arah arusnya itu tegak lurus dengan area pantai. Hal ini disebabkan karena gelombang datang gitu ya, gelombang datang dari laut lepas itu kurang dari 5 derajat gitu, kurang dari 5 derajat ke arah pantai. Jadi misal ini area pantai gitu ya, jadi sudut datangnya itu tidak lebih dari 5 derajat gitu ya, sudut datangnya itu tidak lebih dari 5 derajat. Nah ini akan menyebabkan rip current. Sedangkan ketika arah gelombang datangnya itu lebih dari 5 derajat, misal dari sini gitu ya, ini hanya akan mengakibatkan longshore current yang dia bergeraknya itu menyusuri pantai gitu ya, jadi ke area samping gitu ya. Walaupun nanti pada kenyataannya itu tidak ke area samping secara tegak lurus seperti ini, namun dia nanti akan zigzag gitu ya si arah arusnya gitu ya. Namun di sini kita mencoba untuk berfokus pada rip current gitu ya, dimana karena rip current ini terjadi di banyak pantai di selatan Jawa gitu ya. Kita bisa melihat misal dari sini, di sini gelombang datangnya itu banyak yang tegak lurus pantai gitu ya. Contohnya di area Pangandaran gitu ya, Pangandaran sini banyak sekali dia yang tegak lurus pantai. Oleh karena itu banyak sekali rip current yang terjadi di Pangandaran gitu ya, dan juga banyak yang hilang atau juga meninggal di pantai Pangandaran karena terbawa oleh arus rip current. Nah, tindakan seperti apa yang perlu kita lakukan gitu ketika memang kita terjebak di area rip current gitu. Nah, sebetulnya kita harus melihat terlebih dahulu sebelum kita berenang gitu ya, sebelum kita berenang di mana terjadinya rip current, karena rip current ini bisa kita lihat secara kasat mata gitu ya, bisa kita lihat secara visual, di mana biasanya rip current ini terjadi di samping gelombang pecah gitu ya, di antara gelombang pecah. Jadi ketika teman-teman melihat di sini ada gelombang pecah, di sini ada gelombang pecah, dan di tengahnya itu tidak ada gelombang pecah, nah maka di situ bisa kita katakan terdapat potensi rip current gitu. Jadi di situ teman-teman tidak boleh melakukan aktivitas berenang gitu ya. Di area sebelah sini itu tidak boleh melakukan aktivitas berenang, dan biasanya ketika di pantai yang memang ada penjaga pantainya gitu ya, biasanya diberikan bendera gitu ya, diberikan bendera yang memang itu adalah alur dari rip current. Jadi teman-teman tidak boleh melakukan aktivitas berenang di daerah tersebut. Aman-amannya teman-teman melakukan aktivitas berenangnya di sini gitu ya. Jadi tidak melakukan aktivitas berenang di area rip current. Nah kemudian bagaimana ketika kita memang sudah berada pada area rip current gitu, kita sudah terbawa arus rip current. Nah tindakan apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Nah tindakan yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, jangan panik gitu ya, jangan pernah panik ketika kita berada pada arus rip current ini, karena panik adalah tahap awal dari tenggelam gitu ya. Jadi kita ketika panik, energi habis, kemudian kita akan tenggelam. Nah kemudian ketika kita sudah tidak panik gitu ya, jangan pernah melawan arus gitu ya, jangan pernah berenang melawan arus. Kenapa? Karena ketika orang biasa gitu yang memang melakukan renang untuk
melawan arus rip current itu tidak akan pernah sampai pada titik sini gitu. Maka akan terjadi pembuangan energi yang sia-sia gitu, dimana ketika kita berenang melawan arus rip current, kita hanya akan terbawa ke area sini gitu. Jadi energi yang sudah kita buang untuk berenang itu sia-sia gitu. Nah, ketika kita berada di titik ini gitu ya, kita sudah lemas, kita sudah mungkin pingsan juga gitu ya, dan kita tenggelam gitu. Maka dari itu kita tidak boleh melawan arus dari rip current ini. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika kita berada di area rip current? Nah, yang perlu kita lakukan adalah yang kedua, ikuti arus tersebut gitu ya. Ikuti arus tersebut karena arus di sini akan melemah gitu ketika dia berada di area pantai agak lepas gitu ya. Pantai lepas itu dia akan melemah. Dia akan melemah, kemudian kita bisa keluar dari arus tersebut gitu ya, dengan cara ya kita berbelok gitu. Berenang mengikuti arus, kemudian kita berbelok ke area yang tidak terdapat arus tersebut gitu. Kemudian kita bisa kembali ke area sini mengikuti gelombang. Seperti itu. Jadi kita jangan pernah sekali-kali melawan arus rip current gitu ya, karena ini tindakan yang sangat salah gitu, sehingga kita akan meningkatkan potensi tenggelam gitu, dibanding kita bergerak gitu ya, atau berenang mengikuti arus rip current, kemudian kita keluar dari arus rip current ketika arus tersebut dirasa sudah lemah gitu. Jadi kita akan lebih meningkatkan potensi selamatnya gitu, dibanding ketika kita melawan arus dari rip current tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah jangan pernah merasa aman gitu ya, dan juga jangan pernah merasa biasa-biasa saja gitu kan, dan juga jangan pernah merasa terlalu percaya diri gitu ketika memang berada di laut, apalagi di pantai selatan gitu ya, karena pantai selatan memiliki morfologi yang sangat beragam gitu, dan juga terdapat titik-titik yang ekstrim gitu, dan juga terdapat fenomena, contohnya adalah rip current ini, dan juga gelombang yang sangat tinggi, angin yang sangat kencang gitu, yang dapat terjadi badai seketika gitu kan. Nah, jadi jangan terlalu ceroboh dan juga jangan terlalu percaya diri bahwa diri aman gitu. Tetap melakukan mitigasi gitu ya, mitigasi terkait dengan diri sendiri atau juga keluarga atau orang-orang di sekitar kita. Nah, sekian saja beberapa tips ketika memang akan melakukan liburan gitu ya. Saya coba rangkum lagi. Yang pertama adalah melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan cuaca gitu ya, cuaca, gelombang, angin, dan lain-lain gitu ya, di website, entah itu di BMKG, entah itu di Himawari, entah itu di Zoom Earth gitu ya. Itu bisa teman-teman lakukan terlebih dahulu gitu sebelum menentukan hari kapan akan melakukan liburan gitu ya. Kemudian ketika sudah berada di pantai, teman-teman bisa melakukan mitigasi dengan melihat gelombang gitu ya, gelombang pecahnya di area mana gitu kan, dan hindari untuk berenang di area gelombang pecah gitu ya, yang pertama itu. Dan yang kedua adalah hindari untuk berenang di area rip current gitu ya. Dan ketika terjadi rip current, jangan pernah melawan arus tersebut gitu ya, jangan pernah berenang melawan arus tersebut. Kalian harus berenang mengikuti arus tersebut. Kemudian ketika arusnya remah, nah teman-teman tinggal keluar dari arus tersebut dan kemudian berenang ke area pantai kembali gitu ya. Begitu tips dari saya. Semoga liburan teman-teman dapat berjalan lancar gitu ya, dan juga tetap bersenang-senang gitu, dan jangan sampai terjadi kecelakaan atau kecelakaan gitu ya yang menimpa teman-teman atau orang-orang di sekitar teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus melakukan tindakan preventif dan mitigasi terlebih dahulu terkait dengan rencana berwisata di area pantai. Terima kasih. Sekian informasi dari saya.